Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan keutamaan Ramadan. Salah satu keutamaan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Di bulan Ramadan ini Al-Qur'an diturunkan. Salah satu kemuliaan Ramadan karena pada bulan Ramadan ini Al-Qur'an diturunkan. Keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, di bulan ini Al-Qur'an diturunkan. Bahkan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu juga di bulan Ramadan. Al-Kutub Al-Ilahiyah. Agama itu kan ada dua. Ada agama Allah yang disampaikan kepada manusia melalui lisan para nabi. Ada agama buatan manusia. Agama ilahiyah itu Allah menurunkan kitab kepada para nabinya itu juga di bulan Ramadan. Allah menurunkan suhuf Ibrahim itu pada malam pertama bulan Ramadan. Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa itu pada tanggal 6 bulan Ramadan. Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa itu pada 13 Ramadan. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam itu pada 18 bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini riwayatnya beda-beda, ada yang menyebutkan tanggal 24, ada yang menyebutkan pada tanggal 17 Ramadan. Allah Zat Maha Agung menurunkan Quran. Quran itu adalah firman Allah. Quran itu kalamullah, adalah merupakan kitab agung, kitab semulja. Allah Zat Maha Agung memberikan kita melalui nabinya yang agung, memberikan kepada kita firman-firman yang agung. Untuk apa? Agar kita juga menjadi manusia-manusia yang agung, manusia yang mulia. Siapapun. Karena Al-Quran itu disebutkan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia siapa saja. Tidak hanya terbatas bagi orang yang beriman. Tidak. Seluruh manusia. Siapapun orangnya, kalau dia mau mengambil pelajaran dari Quran, dia akan mulia. Hanya kalau dia tidak beriman, maka mulianya itu hanya di dunia saja. Di akhirat dia tidak mendapatkan kemuliaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, maka bagi kita
terlebih lagi di bulan Ramadan ini meningkatkan semangat dalam hal apa? Tilawah, membaca Quran, mengamalkan isi Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Karena Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Malaikat Jibril mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tiap malam di bulan Ramadan. Tiap malam. Malaikat Jibril mendatangi Nabi, ya. Fayudarisuhul Quran. Jadi Nabi mengulang hafalan beliau berkaitan dengan Al-Quran. Bahkan dalam riwayat dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, Jibril mendatangiku setiap tahun, ya, datang untuk mengulang hafalan Rasul berkaitan dengan Quran itu setiap tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Tetapi pada tahun terakhir, ya, sebelum Rasulullah wafat, Malaikat Jibril itu mendatangi Rasul untuk mengulang hafalan Al-Quran itu 2 kali. Dan aku menyangka atau mengira, ya ini sudah tahun terakhir. Artinya di tahun terakhir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun terakhir meninggalnya beliau, itu Malaikat Jibril mendatanginya 2 kali. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tumbuhkanlah semangat dan keinginan kita untuk membaca Quran setiap saat. Mengkaji maknanya. Nah, ini lebih dalam lagi. Baca saja jarang. Ya. Membaca saja jarang. Padahal membaca itu adalah interaksi kita dengan Al-Quran yang paling rendah itu membacanya. Kalau sudah membaca saja tidak, maka bagaimana bisa mengamalkannya? Bagaimana bisa mengkajinya? Gitu. Memang di masyarakat kita ini di bulan Ramadan ada kegiatan tadarus Al-Quran. Tapi seandainya itu metodenya sedikit dirubah, itu lebih bagus. Artinya bukan target berapa banyak yang kita baca, tapi targetnya seberapa peningkatan bagusnya bacaan kita. Karena itu kutubu di sini, ini yang dikoreksi itu mau. Jangan-jangan yang dikoreksi juga tidak mau karena merasa bacaannya sudah bagus. Gitu. Ya. Kapan misalnya di masjid ini lalu hidup budaya baca Quran, gitu. Baca Quran, ya tidak nunggu Ramadan, cuma Ramadan lebih lagi, baca ambil Quran, ayo baca. Satu baca, yang lain mendengarkan, diteruskan satu lain. Insya Allah bacaannya akan semakin bagus. Gitu. Syukur-syukur kalau di tengah-tengah itu lalu dijelaskan pada ayat-ayat tertentu karena momennya pas, dijelaskan kandungan ayatnya, maknanya apa. Itu sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Gitu ya. Wallahu a'lam, itu kapan itu bisa kita lakukan itu. Cuma kalau ini dilakukan, ini bagus. Bagus. Ulama-ulama terdahulu itu selama bulan Ramadan ada yang menghafalnya, menghatamnya sampai 3 kali. 3 malam sekali hatam. Ya. 3 malam hatam. Berarti 1 hari berapa? 10 juz. Ulama salaf itu. Ya. Ada yang tiap pekan. 7 hari sekali hatam. 7 hari sekali hatam. Ada yang tiap 10 hari. 10 hari
khatam, 10 hari khatam. Ya kita tidak tahu lah. Mudah-mudahan kita. Sebagian ulama salaf juga membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan ini di dalam sholat. Nah kalau kita lihat itu di Mekah itu, sholat tarawihnya itu kan menghatamkan Al-Quran. Ulama-ulama kita juga dulu ada itu. Di tempat-tempat tertentu, semalam sejuz, semalam tujuh. Nah, kalau ini diterapkan di kita gimana kira-kira? Ayo gimana? Kira-kira terawihan ini 1 juz, kira-kira gimana? Habis jamaahnya, Pak. Habis. Kenapa? Karena mindsetnya sudah terbalik. Mindsetnya sudah terbalik. Gitu. Jangankan sampai 1 malam 1 juz, ya. Om imamnya mau baca surat agak panjang sedikit aja sudah agrendem makmum itu. Bila selobar dia. Allah, aku tak boleh. Jadi ulama terdahulu itu membaca Al-Quran itu dalam sholat. Artinya baca Quran banyak untuk menghatamkan itu dalam sholat. Dan di luar-luar sholat. Itu ya. Ya enggak tahulah kita ini. Kapan ini bisa berubah dari kita? Ayolah. Walaupun misalnya tidak 1 juz, ayo dimulai setengah juz. Ya. Setengah juz. Jadi kalau untuk sholat sunnah itu, sholat sunnah, bukan sholat fardu, sholat sunnah itu, boleh misalnya imamnya itu tidak hafal, enggak apa-apa. Jadi di depannya itu ditaruh Quran besar. Jadi imamnya baca. Mulailah, ayo di Masjid Al-Islam misalnya nanti malam setengah juz, gitu. Nanti sedikit demi sedikit bisa 1 juz. Enggak lama itu. 1 juz itu paling berapa? Setengah jam. Artinya sholat tarawihnya itu paling tidak nanti menjadi 45 menit. Nah, ya. Sudah hentikan ini kita ini mencari yang apa? Yang super ekspres itu sampai ya tumak ninanya ndak ada gitu ya. Nah. Imam An-Nakhai pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan itu ada perlakuan khusus beliau itu dalam hal membaca Al-Quran dan menghatamkannya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ini beliau-beliau bukan tidak punya kerjaan, Pak. Enggak, ada kerjaannya ini. Jangan dikira orang yang menghatamkan 3 hari sekali lalu ta'alaku lain kok. Enggak. Kerjaan tetap jalan, kewajiban tetap. Qatadah itu menghatamkan sepekan sekali, 7 hari sekali. Dan di bulan Ramadan itu 3 hari sekali. Pada malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, tiap malam. Yuk bayangkan, tiap malam bisa. Imam Az-Zuhri itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau menyibukkan diri dengan tilawatil Quran dan memberi makan. Tilawatil Quran, ngaji, dan memberi makan, berbagi, bagi makanan. Imam Malik itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan kegiatan pengajian yang berkaitan dengan hadis. Ya, jadi untuk sementara waktu itu dihentikan dulu, maupun pengajian-pengajian yang lain, dan beliau menyibukkan diri tilawatil Quran, baca Quran. Imam Asy-Syafi'i dalam bulan Ramadan itu bisa menghatamkan 60 kali. Coba. Berarti sehari berapa? 2 kali. Ini kan seolah-olah tidak masuk akal. Tidak masuk akal seolah-olah di kita ini. Karena apa? Karena jauhnya ini. Yang kita ini kan 1 surat paling, Pak. Kalau terawihan itu diambil surat pendek-pendek.
Ya tetap lebih bagus daripada tidak, gitu ya. Lebih bagus. Kalau ukurannya yang minimalis ya lebih bagus daripada tidak. Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan itu apa ibadah-ibadah sunnah yang tidak terlalu urgent ya, dan beliau lebih menyibukkan diri baca Al-Quran. Ya. Siti Aisyah membaca Al-Quran itu di pagi hari. Berarti ya pagi hari. Setelah subuh beliau baca sampai terbit matahari. Setelah itu beliau baru istirahat. Ada lagi ulama lain yang begitu bulan Ramadan dia baca Quran bersama-sama dengan yang lain. Artinya ya seperti model kita tadarus itu. Nanti ya. Ini luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada hal-hal penting yang berkaitan dengan Al-Quran ini. Yang pertama, seyogianya kita ini punya kewajiban harian dalam hal baca Quran. Mewajibkan diri kita sendiri. Kalau bacaan harian itu disebut wirid. Ya kan? Bacaan harian yang biasa dibaca itu seolah-olah menjadi kewajiban bagi kita, itu wirid namanya. Jadi ayo seyogianya kita ini punya wirid harian lah dalam hal baca Quran. Jadi seolah-olah kita mewajibkan diri kita sendiri setiap hari baca Quran. Dan itu melestarikannya setiap hari. Setiap hari. Ya, jika memungkinkan sepekan sekali hatam, ya lakukan. Atau paling tidak 40 hari sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabat Abdullah bin Amr, bacalah Quran dalam 40 hari. Artinya hatamkan Quran itu dalam 40 hari. 40 hari hatam, 40 hari hatam. Itu. Ini kalau tidak didrill, tidak dilatih, tidak bisa. Nggak bisa. Jadi kita membayangkan 40 hari mau menghatamkan 30 juz itu, waduh. Padahal kalau 40 hari hatam berarti sehari tidak nyampe 1 juz. 1 juz itu kalau dibaca pagi setengah, dibaca sore setengah, enteng. Enteng. Habis subuh baca setengah juz, habis asar setengah juz. Itu sudah 1 juz. Ada sekarang komunitas itu yang punya jargon itu one day, one juz. Bukan 1 hari 1 minum juz, bukan. One day, one juz, 1 hari kita membaca Al-Quran 1 juz. Gitu. Kalau itu dilakukan, kan gitu ya, berarti 1 bulan hatam. Ya. Jangan sampai abai kita ini. Abai terhadap Al-Quran. Banyak di zaman Rasul itu sampai Rasul Rasul itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, gitu ya. Sesungguhnya umatku ini menjadikan Al-Quran ini abai. Abai. Bagaimana bentuk-bentuk abai terhadap Al-Quran? Insya Allah akan saya jelaskan besok. Jadi bentuk abai terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita ini masuk kategori orang yang abai. Tidak peduli, cuek terhadap Al-Quran. Insya Allah akan saya lanjutkan besok sore, insya Allah.